sorban yang saya pakai ini ada sanadnya Pak Ibu. Itu sanadnya dari Dr. Zainal Mutakin yang sudah membersamai Nur Ramadan berapa puluh tahun? Belas tahun, hampir 20 tahun. Beliau kalau haji sebagai tim kesehatan selalu pakai sorban, cuman warnanya merah putih. Kalau saya yang agak hitam gini Bapak Ibu, regone luwih larang. Jadi untuk sorbannya ini penting loh. Kalau di sini bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai kayak gini, ada orang batuk di sampingnya, pura-pura ngelap kayak gini, padahal nutup hidung Bapak Ibu, ben ora kena virus. Loh nyoba. Ada debu, tinggal ditutup Bapak Ibu. Kemudian mau sholat, tinggal digelar Bapak Ibu. Supaya tempat sujud kita ini adalah tempat sujud yang sudah familiar dengan hidung kita Bapak Ibu. Loh, piye nyoba? Ini sorban kayak gini tok iku wis manfaatnya udah banyak Bapak Ibu. Meler juga ada fungsinya Bapak Ibu. Kalau watok, garek, loh itu juga bisa. Oh, habis saya semprot parfum Bapak Ibu. Jadi baunya masih wangi. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, kenapa kok batuk? Ada 4 alasan. Yang pertama, perbedaan cuaca antara Indonesia dengan Arab Saudi. Betul Bapak Ibu? Cuacanya beda, ingusnya beda, ingusnya warnanya beda atau sama? Lebih kandel di Indonesia apa di Saudi? Eh? Oh, toh Pak. Masya Allah. Sama juga ya. Sudah dicek warnanya ya, Ibu ya. Luar biasa, sangat perhatian. Kering Pak kita udara di sini. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami batuk adalah daya tahan tubuh yang turun. Nah, apa yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh turun? Yang pertama adalah karena kurangnya istirahat. Bapak Ibu, kita itu tidur di Indonesia biasanya berapa jam? 8. Alhamdulillah tidur jam 9, bangun jam 7. Jam jam berapa Pak Ibu? Ya kalau kalau orang tua saya kasih bocoran Bapak Ibu, kalau sudah tua itu memang jam 8 itu baterainya sudah low bed, limang bot, kena bantal langsung les. Nanti jam 3 bangun itu ndak bisa tidur lagi, betul ya Pak Ibu ya. Bedanya anak muda itu jam 12 malam masih on terus. Itulah bedanya kenapa kok subuhan dimanapun itu banyak isinya orang tua. Karena bangun jam 3 nggak bisa tidur lagi. Yang muda kadang-kadang bangunnya jam 5, itu pun kadang-kadang juga harus mandi Bapak Ibu. Yang tua-tua sudah jarang mandi malam. Kenapa saya nggak tahu itu ya. Sampai mana tadi? Mandi, terima kasih Pak. Nah, karena jam tidur kita ini berkurang, maka ada namanya sitokin, protein untuk daya tahan tubuh, itu jumlahnya juga berkurang. Ini artinya daya tahan tubuh kita akan karena kualitas dan jumlah jam tidur kita itu yang pertama yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Yang kedua, kenapa kok daya tahan tubuh kita menurun? Yang kedua, karena kecapean terus-terusan.
capek jalan. Haji ini kan semua ibadahnya itu mayoritasnya jalan. Betul Bapak Ibu? Jalan lagi, mau sholat jalan, mau city tour jalan, mau jalan semuanya. Yang ketiga, kenapa kok daya tahan tubuh menurun? Karena pikiran Bapak Ibu. Bahasa Jawanya sutris. Apa Bapak Ibu? Sutris itu. Bahasa Indonesianya stres Bapak Ibu. Pikiran. Kok bisnya kok nggak sampai-sampai? Ada yang kayak gitu Bapak Ibu? Kok bis yang lain sudah sampai, bis saya kok nomor 12 nggak sampai-sampai. Lewat bisnya nomor 9. Lewat lagi nomor 7. Mikir. Iki bisa iki entek bensin. Gimana nggak stres Bapak Ibu? Janjian suami istri ora kepethuk Bapak Ibu. Nanti makannya di P15 misal. Ternyata yang satu sudah selesai makan, istrinya masih nunggu di lobi. Itu kejadian lain. Kalau di sini insya Allah tidak ada. Tidak jauh beda. Kemudian karena tidur kurang, karena capek, karena mikir, apalagi mikir yang di rumah, akhirnya setelah tadi cuaca, daya tahan tubuh turun, yang ketiga banyak paparan infeksi. Bapak Ibu, kalau habis sholat subuh, Assalamualaikum kanan kiri, itu lebih terdengar zikir atau lebih terdengar batuk? Langsung kurnya itu artinya banyak yang bisa masuk menginfeksi kita. Kemudian yang keempat, setelah perbedaan cuaca, daya tahan tubuh kita menurun karena 3 hal tadi, kurang tidur, kemudian pikiran, kemudian yang keempat Bapak Ibu, itu kadang makanan yang kita makan itu lebih banyak karbohidratnya dibandingkan proteinnya. Kadang-kadang zat-zat gizi lain seperti sayur-sayuran yang kita biasa makan juga tidak kita konsumsi. Itulah yang menyebabkan akhirnya kita terkena infeksi. Nah, yang paling ringan batuk itu, Bapak Ibu, itu gatel tok. Makanya batuknya batuk kering. Uhak-uhuknya itu kering. Meningkat, naik sedikit, itu batuk yang ada dahaknya, tapi dahaknya itu bisa keluar. Sehingga dengan sedikit usaha, dahaknya keluar. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya apa Pak Ibu? Hijau kuning. Oh, kadang-kadang itu tidur, itu sambil mangap, keluar sedikit, serot, masuk lagi Bapak Ibu. Bahaya lagi itu. Nah, yang paling berat sudah berlendir, susah keluarnya. Itu yang menyebabkan jadi batuk-batuk terus. Kenapa kok batuk-batuk terus? Karena tubuh kita berusaha mengeluarkan lendir yang lengket. Kalau Bapak Ibu mau nyoba, itu lendir kita itu kalau pas keluar di wastafel itu lengket sekali Bapak Ibu. Ning yo ndak usah dicoba, nggak usah dipencet-pencet. Saya aja cukup ya. Itu lengket sekali, makanya batuk-batuk terus. Makanya kok ada yang minta, "Dok, saya minta obat batuk." Sebenarnya dalam hati saya, sorry ya. Karena konsepnya adalah kita menghilangkan infeksi di dalam saluran napas kita. Ya dengan antibiotik. Memang batuk itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan
Dah, Pak Ibu. Keluarkan saja, jangan dieman-eman. Gimana caranya supaya bisa sembuh? Satu, cukup tidur. Tapi Pak, saya diajak Ustadz Agus tawaf sunnah jam 2 malam. Ya, kalau Bapak Ibu dalam per hari itu tidurnya cukup, ya nggak apa-apa. Tapi kok belum cukup, Ustadz saya pamit ikut besok lagi. Kemudian tidur cukup Bapak Ibu, hitung tidur Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau malam kurang ya paginya. Kemudian yang kedua, Ibu banyak minum air putih. Kayak gini ini makanya selalu dibagi air putih supaya minum. Tapi gimana caranya dok? Supaya saya minum banyak tapi tidak kencing. Nggak ada, Bapak Ibu. Justru kencing itu adalah hal yang normal. Minum yang banyak kencing itu juga normal. Kemudian yang ketiga, tetap harus makan minum. Kadang-kadang sudah infeksi batuk-batuk nggak mau makan, maka akan tambah turun daya tahan tubuh kita, juga turun, naiknya akan lebih sulit. Tidur, makan, kemudian yang terakhir Pak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghamma wala adha illa kafarallahu biha khotoyahu. Seorang mukmin itu terkena penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mukmin kena penyakit kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Kama hatta syaukah, sampai-sampai duri yang nyocok di kaki seorang hamba, maka Allah gugurkan dosa-dosanya seperti daun yang gugur dari pohonnya. Jadi moga-moga kita datang dengan membawa dosa, moga-moga kita kembali meskipun membawa batuk, yang penting dosanya diampuni. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti yang masih menginginkan obat batuk, temui saya di sini. Kalau tidak ada, berarti besok juga masih ada di sini. Tenang aja. Ada dokter Wina juga di situ. Kalau antibiotik A belum, tak tambahi antibiotik B. Moga-moga antibiotik B sudah sembuh. Kalau belum sembuh, kita lanjutkan di Madinah. Kalau di Madinah belum sembuh, kita lanjutkan di tanah air untuk menambah kemabruran. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifuddin yang sudah menyampaikan tips mengapa masih batuk. Kesimpulannya, kalau masih batuk berarti dosa kita ada kemungkinan masih diampuni. Jadi tetap bersabar karena setiap musibah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Berikutnya kajian sesi yang kedua yaitu tentang the fellowship of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Abduh Tuasikal dengan tema Allah menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak dan Ibu semuanya diberikan kesehatan, yang sedang dalam keadaan flu, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala angkat. Yang dalam keadaan batuk, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang mungkin sulit gerak, sulit jalan, dalam keadaan demam, mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan dengan penyakit yang ada ini, dengan penyakit-penyakit ringan yang Allah berikan, mudah-mudahan dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang ada. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, bahasan kita kali ini terkait dengan bagaimana kita mencontoh suri tauladan kita, yaitu Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di kota Mekah ini berapa hari? Sudah berapa hari? Dari hari apa kemarin? Jumat, Senin, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari ini ya. Oke. Sudah ada yang selain Masjidil Haram yang dikunjungi? Kemarin ke tempat Maulid Rasul, tempat lahir Nabi? Iya? Ada yang ke situ? Oke. Apa yang dilihat sekarang jadi apa tempatnya? Apa Bapak Ibu? Perpustakaan. Namun kemarin ada sesuatu yang unik, sekaligus juga saya kemarin diskusi sama Ustadz Agus. Saya waktu itu berhenti lama di depan karena nggak boleh masuk ke sana, kan kita hanya boleh lihat dari jauh. Kemudian saya mau diusir sama petugas di situ. Terus saya bilang ke dia, ini benar nih, ini Maulid Rasul, tempat lahirnya Rasulullah SAW di situ, yang sekarang ini jadi maktabah. Terus tiba-tiba dia menyangga saya di situ. Dia sampaikan, padahal ini ya kalau kita bilang ya petugas, polisi gitu, bukan seorang yang memang konsen dalam agama gitu. Tapi dia kemudian mengutarakan, yang saya tahu para pakar dan para peneliti tidak memastikan tempat tersebut sebagai tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maktabah atau perpustakaan yang ada itu belum tentu tempat lahirnya Rasul di situ. Tapi bisa kita pastikan bahwasanya tempatnya Bani Hashim, yaitu keluarga besar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di daerah situ, ya di daerah situ. Dan syiabnya Bani Hashim juga di situ. Artinya perkampungannya Bani Hashim juga di situ. Dan itulah asal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah tempatnya ataupun yang sekarang orang-orang klaim sebagai tempat lahirnya Rasul di situ, kita belum bisa pastikan. Yang jelas kita berada di kota yang mulia, yaitu Tanah Haram. Yang di sini terdapat tempat-tempat khusus dan juga terdapat masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Dan juga masih masuk pada Tanah Haram, sehingga larangan-larangan itu ada di sini. Seperti Bapak Ibu tidak bisa berburu di sini. Seperti juga kalau temukan barang itu jatuh, itu asalnya ada barang hilang, itu dibiarkan gitu saja. Ya, biar nanti ada petugas yang ngambil,
kemudian akan dikumpulkan oleh mereka, dan nantinya itu akan diambil oleh orang-orang yang memiliki tanpa ada satupun dari bagian barang yang hilang tersebut yang hilang. Itu aturan yang ada di Tanah Haram atau di Mekah sini, termasuk juga di Madinah. Bapak ibu-ibu sekalian, tapi yang ingin saya jelaskan di kota Mekah ini, inilah tempat lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bersama bahwa di tempat ini Nabi SAW tumbuh besar. Beliau lahir, kemudian beliau tumbuh besar di sini. Terutama kalau kita lihat mulai Nabi SAW itu sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Nabi Muhammad SAW itu pada usia 40 ya diangkat menjadi seorang Nabi, dan nantinya insya Allah kita akan kunjungi tempat turunnya wahyu, yaitu Gua Hira, walaupun kita di bagian bawahnya. Insya Allah pada City Tour besok ya kita akan kunjungi Museum Wahyu. Yang ini kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu di situ, walaupun kita tidak naik sampai di atas, tapi ada replika dari tempat tersebut yang nanti Bapak Ibu juga bisa lihat, oh tempatnya kayak gini. Nah, sebelum Nabi SAW dapat wahyu di usia 40, Nabi SAW itu melewati beberapa peristiwa yang menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini sebelum beliau dapat wahyu pertama, yaitu surat apa? Surat apa Bapak Ibu? Surat apa? Iqra. Sebelum dapat wahyu pertama, nah peristiwa-peristiwa ini beliau jalani. Apa saja peristiwa tersebut? Yang pertama, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW juga. Dan orang tidak mungkin menyerang beliau dari sisi ini. Nabi SAW sejak masa mudanya, padahal orang-orang Quraisy ketika itu kalau tawaf keliling Ka'bah, ada berhala-berhala di situ. Ada patung-patung berhala. Pernah ada peristiwa seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah. Itu kalau tawaf dia ngikut orang-orang Quraisy. Kalau tawaf patung berhala itu disentuh, diusap, terus mereka tawaf lagi. Jadi ibadah tawaf ini sudah ada sejak dulu. Nah kemudian Nabi SAW tegur dia, jangan lakukan kayak gitu. Dan Nabi kita Muhammad SAW setiap kali tawaf keliling Ka'bah tidak ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Yang dimana kalau mereka lakukan tawaf, mereka lihat patung berhala, mereka sentuh itu. Ini kalau terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, nanti ketika beliau dapat wahyu, orang-orang kafir Quraisy pasti nanti menyerang dari sisi ini. Oh kamu menyerang kami dari sisi engkau wahai Nabi Muhammad. Mengkritik kami menyembah patung berhala. Padahal kamu dulu ketika muda nyentuh patung berhala. Nabi SAW tidak menyentuh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga beliau. Nyentuh saja tidak. Apalagi sampai melakukan kesyirikan dengan menyembah patung berhala. Ini peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW itu belum pernah minum khamar dan tidak pernah mendekati kemaksiatan. Juga beliau tidak ikut-ikutan main judi. Sejak masa muda. Berarti orang-orang sekitar beliau hobi minum khamar, hobi bermaksiat, hobi juga main judi. Kalau bentuk judinya saya belum bisa jelaskan di sini ya, tapi kriteria judi itu pokoknya kalau judi itu pasti ada orang yang bertaruh. Gak mungkin satu orang, pasti lebih dari satu. Terus yang kedua, pasti ada taruhan di situ. Kemudian yang ketiga, taruhannya ini yang menang nanti yang berhak untuk yang ngambil. Berhak untuk ngambil. Yang kalah, sudah dia siap menerima kerugian. Dan itu sifatnya untung-untungan. Nah judi itu Nabi SAW tidak terjang itu juga. Walaupun beliau SAW sempat bergaul dengan masyarakat. Sempat bergaul dengan orang-orang ketika itu.
Bergaul itu bukan berarti ikut-ikutan. Bergaul di sini bukan berarti Nabi SAW lihat orang minum khamar, beliau ikut-ikutan minum khamar juga, enggak. Bukan berarti ada yang main judi ketika itu Nabi SAW ikut-ikutan main judi juga, tidak. Tapi Nabi SAW bergaul iya, tetapi beliau jadi orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan masyarakatnya yang rusak ketika itu. Nah, pelajarannya di sini Bapak Ibu sekalian, berarti Nabi SAW sejak mudanya gak bisa beliau dikritik dari sisi ini. Karena bisa jadi ada orang itu ketika tuanya itu orang-orang kenal dia itu menyampaikan agama dengan bagus. Tapi mereka kenal masa mudanya. Pasti nanti dikritik. Wah, kamu mentang sekarang itu sudah haji. Dulu saya tahu itu masa mudamu itu kayak bagaimana. Orang nggak mau dengar dia karena ngungkit yang dulu. Tapi Nabi SAW tidak mungkin diungkit dari sisi ini. Kemudian dari sisi ini juga kita lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar sejak masa muda tidak habiskan waktunya sia-sia. Beliau tinggalkan khamar, beliau tinggalkan judi, dan beliau juga tinggalkan hal yang tidak manfaat. Salah satunya lagi yang kita lihat nanti dalam kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini Nabi SAW ini tentang pesta hiburan malam yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Kita tahu kalau pesta-pesta itu biasanya tidak lepas dari hiburan. Ada bidu wanita di situ, ada orang joget-joget di situ. Dan di masa jahiliyah dahulu, di masa Nabi SAW sebelum mendapat wahyu, ini sering terjadi. Suatu saat karena jiwa mudanya Nabi SAW itu masih ada, 2 kali beliau punya keinginan untuk hadiri acara itu. Beliau minta pada temannya, kamu nanti jaga kambing saya ya. Malam ini saya mau hadiri acara itu. Nabi SAW datang kemudian tanya, ini acara apa? Oh, ada yang nikah. Kita tahu kalau di tempat kita juga sebagian masyarakat itu kalau nikah juga ada yang pestanya luar biasa. Ya, hiburannya luar biasa. Kemudian Nabi SAW mau masuk ke acara itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi SAW tidak mendengar hiburan malam tadi. Kemudian Nabi SAW terlelap tidur. Allah tidurkan Nabi SAW sampai pagi hari. Pagi ketika bangun, ternyata Nabi bangun, wah saya kok tidak nikmati acara tadi. Nabi SAW tertidur, tidak mendengar acara itu, sampai datang pagi Nabi SAW itu terjaga, tidak menghadiri hiburan malam. Setelah itu Nabi SAW punya tekad, dari sini saya nggak mau lagi hadiri acara-acara semacam itu. Ini penjagaan Nabi pada Nabi SAW oleh Allah, beliau jauh dari hal yang sia-sia. Makanya di sini Bapak Ibu ada pelajaran penting di sini. Apalagi alhamdulillah kita sudah melakukan ibadah-ibadah rukun haji, wajib haji, dan tinggal satu saja lagi. Saya yakin sini semuanya sudah tawaf ifadah juga. Kita kurang satu saja yaitu tawaf wada. Ini ibadah yang luar biasa. Dan kalau kita pingin supaya ibadah kita ini tetap berlanjut, atau kita sebut dengan ibadah kita itu berlanjut pada haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji yang selalu terjaga kebaikan di dalamnya. Saya bahasakan bebas seperti itu. Ketika dia lakukan haji benar, juga dengan harta yang benar, terus ba'da haji, pasca haji, ibadahnya tetap terjaga. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya yang sudah sholat makin semangat sholat lagi besok. Bisa lengkapi, kalau di sini alhamdulillah ada sarana, kita beri sarana sholat tahajud jamaah, sebagian itu pada hadir. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi jadi rajin sholat tahajud, sholat malam. Minimal berapa untuk sholat tahajud? Berapa rakaat Bapak Ibu? Berapa rakaat? 2 rakaat. Tutup dengan witir. Witir itu bisa dilakukan sebelum atau
sesudah, sebelum tidur bisa, nantinya di akhir malam juga bisa setelah bangun tidur. Berapa rakaat sholat witir? Berapa rakaat sholat witir? Minimalnya berapa rakaat? 1 saja. Mau 1 pun boleh. Ini tidaklah makruh. 3 adnal kamal. Paling maksimal 11. Ya. Kalau witir mungkin lebih ringan untuk dijaga. Mungkin saya beri kiatnya itu paling mudah Bapak Ibu. Kita bisa lakukan pertama ada dia isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu bisa langsung lakukan sholat witir. Yang tadi jenengan bilang 1 rakaat tadi dikerjakan setelah ba'diyah isya. Sehingga setelah isya itu lakukan 3 rakaat. 2 rakaatnya ba'diyah. Ba'diyah isya, 1 rakaatnya apa? Witir. Saya sebutkan seperti ini, ada isyarat dari Al-Qadi Abu Syuja dalam matan takrib. Beliau ketika menyebut sholat rawatib, beliau katakan setelah isya 3 rakaat. 2 rakaat ba'diyahnya, 1 rakaatnya itu sholat witirnya. Kita lakukan yang ringan-ringan seperti ini dulu. Kalau mau lengkap sih ya sampai 11. Kalau mau banyak ya bisa sampai itu. Kalau kita mau lakukan lebih banyak lagi. Namun bisa lakukan tadi sebelum tidur. Apalagi kalau kita mungkin tidurnya terlalu larut malam sehingga mau bangun sholat tahajud pertengahan malam setelah 1/3 malam itu sulit. Maka kita lakukan bisa sebelum tidur. Itu lebih membuat kita konsisten, lebih istiqomah menjaga sholat witir tadi. Kalau jaga sholat witir berarti sudah lakukan sholat malam. Sedangkan sholat tahajud itu disebut tahajud karena dilakukan setelah bangun tidur malam. Tahajud itu berasal dari kata hujud yang artinya bangun tidur malam. Sehingga mau sebut tahajud tidur dulu baru kemudian kita lakukan sholat setelah itu. Tapi kalau dilakukan sebelumnya masih disebut dengan sholat malam atau sholatnya dilakukan tanpa dilalui dengan tidur malam kita sebut dengan sholat lail atau sholat malam. Nah jadi mudah-mudahan di antara tanda haji mabrur itu ibadah-ibadah sholat bisa ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Kemudian puasanya bisa ditambah lagi dengan puasa sunnah. Sedekahnya bisa lagi ditambah dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Walaupun nanti urutan sedekah-sedekah itu ada. Nanti di pertemuan hari Rabu, insya Allah saya bahas tentang perihal bagaimana jenengan semua itu bisa manfaatkan harta dengan baik. Pos-pos untuk sedekah, pos-pos untuk amal jariah. Nanti akan saya jelaskan nanti di pertemuan pada hari Rabu insya Allah. Kemudian yang keempat, Nabi SAW itu memilih wukuf di Arafah. Bedanya beliau dengan orang-orang Quraisy gimana? Orang-orang Quraisy mereka tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu di luar tanah haram. Kita kenal tadi yang saya sebut tanah haram tadi, ya. Itu Nabi SAW ya memilih wukuf di luar tanah haram yaitu di Arafah. Sedangkan orang-orang Quraisy ketika itu enggan wukuf di situ, mereka lebih memilih di Musdalifah. Kalau di Musdalifah masih masuk. Nabi SAW atas bimbingan dari Allah, wahyu dari Allah memilih tempat yang benar. Yaitu wukuf di daerah yang kita sebut dengan apa tadi? Arafah. Bagi yang melakukan wukuf, dia masuk dari zuhur, maka wajib keluar nanti ketika matahari tenggelam. Maka dia boleh masuk di waktu malam, yang penting sampai 10 Dzulhijjah waktu subuh, ya dia dapati waktu itu masih bisa dilakukan wukuf, walaupun cuma sekadar murur, sekadar masuk saja, maka sudah disebut dia itu wukuf. Contoh, orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang qadarullah tidak bisa ikut siang. Nah biasanya ambulans itu membawa pasien-pasien ini masuk ke area Arafah, ba'da maghrib, setelah matahari tenggelam, kemudian setelah itu keluar lagi. Itu masih waktu wukuf namanya. Waktunya berakhir ketika terbit fajar subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, Nabi SAW memilih tempat ini. Yang kita itu dijadikan sebagai syariat haji, masuk rukun haji. Yang Nabi SAW itu katakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu dengan wukuf di Arafah.
mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Pokoknya hal itu kita lakukan, dan walaupun kita tidak tahu hikmah tertentu, alasan tertentu, pokoknya dengan mengikuti saja kita sudah menjadi orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kumpul bersama beliau SAW di surga nanti. Kemudian yang kelima, Allah juga menjaga Nabi kita Muhammad SAW itu sejak masa muda. Bahkan ketika beliau tumbuh dewasa, beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Pernah Nabi SAW itu kumpulkan orang-orang di sofa. Sofa Marwah yang kita lewati saat sa'i ya. Nabi panggil orang-orang itu di sofa. Orang-orang sini. Dia panggil orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW ingin sampaikan sesuatu. Kalian mau percaya nggak saya mau nyampaikan sesuatu ini? Orang-orang bilang, ya kami percaya engkau tuh orang yang jujur sejak dulu. Kemudian ketika Nabi SAW itu utarakan, beliau ingin memberikan nasihat, kalian harus tinggalkan tradisi-tradisi nenek moyang kalian yang itu jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Lahab itu keluar. Lantas ingatkan Nabi SAW, oh kamu kumpulkan kami di sofa ini cuma lantaran itu saja. Maka coba lihat Nabi SAW dari sisi jujur, orang-orang itu akui. Orang kafir Quraisy pun mengakui Nabi SAW itu jujur. Tapi dari sisi mengikuti ajaran beliau, orang-orang Quraisy tidak mau ikuti dikarenakan tradisi Nabi kita Muhammad SAW itu bertentangan dengan tradisi nenek moyang yang dulu sudah ada. Maka Bapak Ibu-Ibu sekalian, coba perhatikan di sini. Nabi punya sifat yang sudah semestinya kita ikuti Bapak Ibu-Ibu sekalian. Yaitu sifat apa tadi? Jujur. Tahu nggak? Nabi SAW itu jujur sampai orang-orang Quraisy sejak dulu kalau mereka itu punya harta. Mereka bilang pada Nabi SAW, nih kami punya harta nih. Pokoknya kamu Muhammad silakan pakai ini, kamu putar tuh uang, investasikan itu uang, nanti kami dapat hasilnya. Dan selalu Nabi SAW jalankan amanah ini. Beda mungkin dengan sebagian orang, mungkin Bapak Ibu juga pernah alami, kadang nitip orang itu uang untuk investasikan, untuk suatu bisnis, bukan dijalani untuk bisnis, malah beli mobil, malah bangun rumah. Nabi Muhammad SAW gak pernah seperti itu. Orang-orang tahu, Nabi itu jujur, Nabi itu amanah sejak dulu. Maka, di sini dapat kita ambil satu pelajaran, jujur itu penting sekali. Walaupun dari sisi ajaran tadi Nabi SAW ditolak karena alasan yang lain. Tapi sejak dulu jujurnya beliau, orang-orang kafir pun percaya pada beliau. Kalau dititipkan harta, mereka tinggal foya-foya saja dapat hasil. Karena sifat Nabi kita Muhammad SAW yang apa tadi? Jujur. Maka Allah beri taufik, beri hidayah pada Nabi kita Muhammad SAW supaya beliau itu jujur pada siapapun. Walaupun tadi dari sisi ajaran tadi ya, karena pasti ajaran beliau itu bertentangan dengan ajaran orang-orang musyrik, wajar ajaran beliau itu ditolak oleh orang-orang Quraisy, oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dan seterusnya. Bapak Ibu-Ibu sekalian, satu quote penting, kutipan penting dari pembahasan kita sore hari ini. Dari masa muda sampai Allah itu jaga beliau sampai beliau menerima wahyu hingga Nabi SAW itu berada di usia senja. Ada satu kalimat yang bisa kita simpulkan dari tadi, dari hal tadi yang kami sebutkan. Nabi SAW itu pernah nasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau ketika itu sampaikan kepada Ibnu Abbas yang masih berada dalam usia muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Jagalah aturan Allah, jagalah perintah Allah, perintah berarti dijalankan, jagalah larangan berarti itu dijauhi, itu pengertian jagalah Allah di situ, maka Allah itu akan menjagamu. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam itu sampai mengatakan gini. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Salah satunya beliau katakan, Allah itu akan memberikan penjagaan bagi siapa saja yang menjaga hak-hak Allah,
ketika di masa dia itu muda, saat masa dia itu kuat, maka Allah akan menjaga dia sampai dia berada di usia tua. Ketika orang-orang itu berada di usia tua, itu sudah sulit gerak, sudah sulit jalan, sudah sulit beraktivitas. Di pembahasan yang lainnya para ulama itu sebutkan ada cerita para ulama yang sudah berusia 100-an tahun. Bapak Ibu kalau di tengah-tengah kita usia 100 tahun, ya usia 100 tahun ya mungkin jenengan pernah temui. Itu kira-kira di usia segitu apa yang dilakukan? Apa bisa gerak, bisa lari, bisa jalan normal? Bisa sampai lompat atau tidak? Sulit. Nah, namun para ulama ceritakan gini, ada seorang ulama, ada yang juga menyebutkan spesifik namanya Al-Qadi Abu Syuja. Ada juga yang tidak menyebutkan namanya. Di usia sekitar 160 tahun, usianya panjang. Memang dari mudanya dia sudah terkenal sebagai orang yang berilmu. Sampai usia segitu pun masih dianggap sebagai seorang mufti. Masih diangkat sebagai seorang mufti. Ahli fatwa. Al-Qadi Abu Syuja itu di usia 160 tahun tadi. Masih kuat. Pikirannya juga masih cerdas. Bukan pikun. Tapi masih cerdas. Kemudian suatu saat itu dia lewat. Tak. Ada suatu tempat lubang di situ. Dia lompat dengan lompatan yang jauh. Orang-orang heran. Ini kenapa bisa seperti itu? Mungkin kalau kita saat ini sudah bilang, wah ini wali Allah apa lagi nih? Tapi ketika itu Abu Syuja atau ulama yang melakukan hal tadi dia bilang gini. Saya, alhamdulillah Allah itu jaga saya seperti ini di waktu tua saya. Saya masih diberikan badan fit, badan kuat seperti ini. Karena di waktu muda saya jaga anggota badan ini. Yaitu tangannya, kakinya, anggota badannya. Dia jaga agar tidak bermaksiat pada Allah di masa muda. Maka Allah benar-benar jaga dia di masa tuanya. Bapak Ibu, dari kisah ini suatu pelajaran penting saja. Kita lihat kalau saya sendiri ya, kalau perhatikan di masjid-masjid, saya bisa menilai kalau ada yang biasanya azan jadi muazin itu sudah usia sepuh. Dan tahulah usia sepuh itu suaranya khas sekali untuk jadi seorang muazin. Saya selalu ini bisa tebak, ini pasti yang jadi muazin ini di waktu mudanya dia itu kayak gitu juga. Allah jaga sampai usia tua, suaranya masih lantang, dia masih kuat ke masjid, dia masih terus sehat karena dari masa muda dia benar-benar perhatikan hak Allah. Coba nanti jenengan kalau pulang ke tanah air, lihat beberapa orang-orang yang memang di usia senjanya kuat ke masjid. Coba tanya di waktu mudanya dia ngapain. Maka selama kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, mudah-mudahan ba'da haji ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap kokohkan badan kita untuk terus ibadah. Kalau kita jaga terus ibadah semasa kita kuat, walaupun nanti kita berada di usia senja, akhirnya yang aslinya posisinya itu berdiri ketika sholat, akhirnya posisinya duduk. Akhirnya pakai kursi. Ingat, ketika mudanya dia kuat dan rajin ibadah, ketika usia sepuh dia ibadahnya jadi separuh seperti itu, tetap pahalanya dicatat seperti dia berada di usia tua. Bapak dan ibu-ibu sekalian, nah dari sini saya simpulkan lagi, kita sebenarnya dalam ibadah haji, kita itu sudah dilatih untuk menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Sampai pun kalau kita lakukan larangan ini, punya kekhawatiran yang besar kalau lakukan kesalahan. Wah nanti saya kena dam, nanti saya kena fidyah. Bapak dan ibu sekalian, ibadah haji dan umroh saat kita ihram kita diajarkan seperti itu. Namun ingat, sifatnya sementara. Kalau kita lakukan umroh, kalau kita datang pertama kali lakukan umroh langsung, sudah sampai sa'i, kemudian kita cukur rambut, kalau ibu-ibu potong rambut satu ruas jari, sudah tahallul, larangan bebas lagi kita lakukan. Ingat, sementara saja itu. Waktunya tidak terlalu lama. Kemudian ada juga larangan kalau kita temui
pada haji itu yang paling lama mulai dari hari Tarwiyah, hari Arafah, kemudian tahallul awal itu setelah lempar jumrah Aqabah. Ada juga yang sebagian milih tawaf ifadah dulu, baru nanti dia lempar jumrah. Ya, kalau dia sudah melakukan seperti itu, dia sudah tahallul awal. Itu sudah lepas lagi dari larangan-larangan sebelumnya, kecuali satu hal. Sampai nanti dia lakukan tawaf ifadah, baru dia sempurna semua larangan boleh dia lakukan. Ya, larangan itu pun juga sifatnya sementara. Tapi ada larangan di dunia ini yang kita tidak boleh lakukan selamanya. Selama kita hidup di dunia, ya, larangan ini tidak boleh kita terjang. Tadi ada yang sifatnya dosa besar, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi, beliau enggan minum khamar, beliau enggan main judi. Nabi SAW juga ingatkan sekali tentang perzinaan. Allah ingatkan wala taqrabu zina, janganlah dekati zina. Larangan ini bukan sementara, tapi sifatnya seterusnya, nantinya halal. Khamar itu ada nantinya di surga. Judi hal sia-sia banyak mudarat. Khamar hal sia-sia banyak mudaratnya. Dan kita tadi kalau larangannya sifat sementara, kita mulai takut itu karena apa? Wah, nanti kena dam kamu ini. Ya. Kamu nggak melakukan wajib haji, ya, nanti kamu kena dam seperti ini. Nanti kalau kamu misalnya lagi berihram, kemudian sengaja, ini kalau kita lagi berihram kan kepala nggak boleh ditutup pecis kan, iya kan? Kalau dia tutup sengaja, maka kena dam di situ. Ini sebenarnya sifatnya sementara saja. Kalau ada dam di situ, orang lebih takut dari melakukan hal tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi di dunia ini ada sifat larangan kita cuma sementara waktu saja. Dan ada sifat larangan memang seterusnya tidak boleh kita lakukan. Tapi siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ingat pasti nanti di akhirat besok akan dibalas dengan yang lebih baik. Kita dapat yang lebih baik. Karena sifatnya tadi sementara kita tinggalkan, ada yang sifatnya nanti seterusnya kita tinggalkan di dunia ini saja. Hal-hal yang nikmat, khamar yang lebih nikmat, minuman yang lebih nikmat, ya. Kemudian mendapatkan bidadari dan seterusnya yang lebih nikmat, nantinya kita akan rasakan itu di surga. Dan benar-benar kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat hadis tadi sebagai kutipan terakhir, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menjagamu. Jaga Allah ketika kita kuat, maka kalau kita dalam kondisi lemah, sulit gerak, sulit jalan, Allah akan tetap jaga dengan memberikan pahala untuk kita walaupun kita tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna. Demikian yang kami bisa sampaikan untuk kesempatan sore ini, tidak berpanjang lebar. Insya Allah nanti masih ada hari Rabu lagi. Dan besok Selasa, insya Allah kita akan melakukan situ. Nanti Ustadz Agus akan jelaskan itu. Dan memang kita tidak lakukan city tour ya seperti biasanya. Karena jamaah yang kloter terakhir ini sudah lakukan ibadah haji. Jadi Arafah sudah paham. Mina sudah ditempati. Musdalifah juga sudah. Armusna itu biasanya jadi rute perjalanan kalau city tour. Nah, kita nggak ambil itu, kita ambil nanti yang lebih berkesan insya Allah. Bahkan di situ bisa sambil belajar. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW dapat wahyu. Lihat nanti Jabal Nur bagaimana. Gua Hiro seperti apa. Walaupun untuk Gua Hiro bisa lihat replikanya saja. Nanti akan terangkan oleh Ustadz Agus insya Allah. Demikian. Ini pertanyaan nggak Ustadz? Ya nanti kita lanjutkan dulu dengan Ustadz Agus. Silakan mendengar acara selanjutnya. Jangan dulu bubar. Semoga yang tadi kami sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat menarik sekali Bapak Ibu. Kalau sudah sirah nabawiyah itu membuat kita langsung berangan-angan bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Abdul Twasikal Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyampaikan materi tentang The Fellowship of Rasulullah SAW
dengan tema Rasulullah SAW dijaga oleh Allah semasa masih waktu muda. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mungkin sudah di-share melalui grup, yaitu mengenai laundry. Laundry masih dibuka satu slot lagi, yaitu besok Selasa ya. Besok Selasa masih dibuka, nanti sudah kita close dan akan kita buka lagi nanti ketika di Madinah. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin laundry, silakan waktunya hari Ahad dan Selasa, berarti besok ya? Selasa besok ya. Ini silakan dititipkan di mutawif masing-masing per bis, dan harga laundry kita cari yang murah, tidak laundry di sekitar Masjidil Haram karena mahal. Jadi kita cari yang kayak di Indonesia kiloan, harga per kilonya 20 real. Kemudian untuk program besok Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ustadz Abdul tadi, memang tadi ada yang kemarin bertanya kok tidak seperti biasanya, karena yang biasanya itu yang dikunjungi adalah Arafah, Mina, Musdalifah. Nah ini kan bukan cuma dikunjungi, malah sudah kita tiduri di sana. Jadi tidak begitu menarik kalau kita berkunjung ke sana. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin naik Gua Hiro, tidak usah susah-susah naik 2 jam ke gunung, karena di sana ada Gua Hiro dan bisa foto di dalamnya, tapi replikanya. Tapi mirip sekali. Jadi insya Allah orang tidak tahu kalau itu replika Gua Hiro. Asal jangan dikasih tahu. Kalau kasih tahu ya nanti. Soalnya persis sekali. Jadi kalau mau foto di Gua Hiro yang tidak perlu naik gunung, nanti di Museum Wahyu, dan itu sangat bagus sekali. Banyak sekali pelajaran-pelajaran mengenai sirah nabawiyah, bagaimana Nabi menerima wahyu ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul. Untuk teknisnya Bapak Ibu, City Tour besok, untuk dress code-nya Bapak Ibu menggunakan baju City Tour. Silakan Bapak Ibu menggunakan baju City Tour, disiapkan. Kalau yang masih belum atau masih kotor ya bisa segera dicuci. Kalau yang nggak dicuci ya dipakai lagi. Insya Allah tidak akan ada yang ngomentari iseng-iseng. Kemudian besok pagi Bapak Ibu kita berkumpul di lobi pukul 7. Kenapa kami lebih awal? Karena di Wahyu ini cukup padat, orang ingin ramai sekali dari semua negara ingin mengunjungi Museum Wahyu. Maka dari itu kita ingin segera. Jadi kalau Bapak Ibu dari Masjidil Haram, sholat subuh, kemudian persiapan dulu, jam 6 kalau bisa sudah sarapan langsung, dan sudah siap dengan baju City Tour, sehingga setelah makan tidak perlu lagi naik ke kamar, langsung menuju ke P11. Bapak Ibu ingat di P11 atau di bawah di -2, itu Bapak Ibu sudah tahu sendiri, tidak ada yang namanya bis menunggu jamaah. Yang ada adalah jamaah menunggu bis. Tidak berlaku seperti di Indonesia. Sehingga bis akan kita datangkan manakala Bapak Ibu sudah sampai di -2. Kemudian bagi jamaah yang menghendaki ingin melakukan umrah sunnah, maka jangan lupa mandi ihramnya sudah dilakukan sebelum subuh. Mandi ihram sudah dilakukan sebelum subuh. Kemudian untuk bapak-bapak kain ihramnya dibawa di tas atau di kresek.
Jadi tidak perlu makan dengan pakai baju ihram. Jadi cukup ihramnya dibawa di tas atau di kresek. Nanti setelah dari Museum Wahyu, kita akan mengunjungi Masjid Tan'im. Kenapa kita pilih Tan'im? Satu, Tan'im ini masjidnya besar, luas, dan juga kamar mandinya sangat banyak. Berbeda dengan Ji'rona. Ji'rona itu parkirnya sulit, kamar mandinya terbatas, sehingga sangat-sangat menyulitkan Bapak Ibu. Ditambah lagi jaraknya yang sangat jauh. Apalagi Bapak Ibu sudah pernah melihat mikot yang lebih jauh lagi, yaitu Kornul Manazil. Sekali lagi, yang ingin umrah sunnah, silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk membawa kain ihramnya. Kemudian kami usahakan ketika zuhur itu sudah sampai di hotel, sehingga Bapak Ibu bisa sholat zuhur di Masjidil Haram. Berikutnya Bapak Ibu, ini mohon maaf Ustaz ya, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dengan perkara yang hak atau yang baik. Beberapa jamaah menyampaikan, Ustaz, adakah namanya kamar sakinah diganti? Iya, sakinah. Adakah kamar sakinah, kamar barokah? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Dan kami carikan yang view Ka'bah. Bulan Madu ya. Silakan hubungi, kalau biasanya kalau ke Ustadz agak malu-malu, silakan ke ini aja, ke Putawifnya. Tapi kalau ada yang berani ke Ustadznya ya silakan. Tapi tidak usah malu-malu. Toh itu tadi Ustadz bilang ada sesuatu yang ditinggalkan karena waktu-waktu tertentu, sehingga Bapak Ibu tidak boleh melakukan larangan tersebut di waktu-waktu tertentu. Ini sudah tidak ada ihramnya dan sudah halal, cuma masalahnya kamarnya bareng-bareng dengan temannya. Nah sekarang kami berikan kesempatan yang tidak ngambil, yaitu seperti bawa sepeda tetapi dituntun. Baik Bapak Ibu silakan. Berikutnya mungkin masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, baik berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Arif ataupun Ustadz Abdul. Silakan Bapak Ibu, atau secara teknis silakan yang ingin memberikan pertanyaan dan ditujukan ke siapa. Terima kasih. Silakan Pak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 4. Alhamdulillah setelah saya mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Muhammad, kemudian dari Kiai Haji Dr. Muhammad Abdul Ausikal MSc, alhamdulillah bisa menambah wawasan kami, dan semoga untuk kedepannya bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya yang pertama Pak, kami hanya saran untuk Dr. Muhammad untuk pembelian obat itu kalau bisa minimal itu 4 hari, karena yang saya rasakan yang untuk dikasih dari dokter itu hanya 2 hari, sehingga kami kadang-kadang ada kendala-kendala Pak. Jadi saya harus lapor Ustadz, kemudian harus menemui dokter untuk menambah, karena sakit saya ini juga sampai sekarang masih ada kendala sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua,
Untuk Mbak Kiai, pertanyaan yang pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berkalwat di Gua Hira? Itu yang ketiga. Yang terakhir Pak, untuk menghadapi kendala-kendala hidup ini Pak, di dunia ini semakin hari, semakin bulan dan semakin tahun ini sangat kompleks ujian atau cobaan itu Pak. Jadi bagaikan gunung dihantam laut, ombak laut, bagaikan dihantam gunung dihantam ombak laut. Ini kemarin saya jujur aja Pak, ini kemarin saya di Arab ini sempat dibisiki sama orang Arab, kalau mau nyari istri dua, saya carikan Pak Haji bilangnya gitu. Bahkan istri saya mendengar Pak ini Pak. Jadi ini secara spontan Pak ini. Jadi bagaimana Pak, ini salah satu contoh dan cobaan-cobaan yang lain itu cukup berat itu yang saya hadapi sebelum berangkat juga itu. Ini kiat-kiat apa dan strategi apa untuk kedepannya ini supaya iman kita ini lebih kuat dan insya Allah kita akan berdampingan dengan istri ini sampai dunia dan akhirat. Mungkin barangkali itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, depan. Yang terakhir satu lagi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai Ustadz. Saya dari jemaah reguler kebetulan hadir. Mohon izin bertanya. Pertanyaan pertama ini terkait pelaksanaan di pelaksanaan haji kemarin ya. Yang pertama dalam satu kloter rencana awalnya Nafarsani. Kemudian setelah melihat beberapa kondisi, termasuk kesulitan-kesulitan bagi jemaah yang murur, salah satu rombongan dari kloter tersebut dengan izin dari ketua kloter dan yang pihak berwenang memutuskan untuk nafar awal. Nah, bagaimana hukumnya merubah rencana atau niat yang dari Sani kemudian dari jadi nafar awal dengan alasan seperti di atas? Keluarnya, nah ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya terkait melempar jumroh hari terakhir, itu sebelum waktu zawal ya, di hari terakhir itu. Karena waktu pelaksanaan sudah diatur oleh maktab dan pemerintah yang disampaikan melalui ketua kloter waktu itu ya. Dan gerbang maktab itu tidak dibuka kalau belum jadwalnya gitu. Sesuai jadwal yang diberikan baru dibuka. Dan kita kembali ke hotel itu jam 9 pagi. Sehingga pelemparan itu pagi hari jam 6, kurang lebih jam 6 kita berangkat. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan dengan kondisi di atas atau dam atau gimana gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Dr. Muhammad, kalau misalnya yang tidak kena batuk atau flu, apakah perlu pakai masker untuk menghindari atau mungkin tidak terkena paparan virus itu flu? Dan apakah itu efektif kalau misalnya itu memakai masker? Kemudian yang saya tanyakan kepada ini Ustadz Abdul Tuasikal, apakah ada doa untuk mungkin anak cucu kita juga agar terjaga juga dari pengaruh-pengaruh buruk dari teman-temannya atau lingkungan. Demikian pertanyaan saya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara 3 dulu dari pertanyaan dan kami langsung ke pertanyaan tentang kesehatan dulu biar jadi satu kepada Dr. Arif. Kami persilakan. Baik, yang pertama Pak
sugeng, mugi-mugi sinaosa sugeng ya Pak. Kalau ngasih obat langsung 4 hari ya, konsepnya memang agak beda Pak. Harapan kami itu, ayo kontrol lagi, ketemu lagi, kan kami selalu ada di P13 Pak. Nggak usah pakai lewat guide atau pembimbing, langsung aja Pak, tanpa wasilah Pak, langsung ketemu kami, karena kan kita lihat bagaimana progresnya dengan obat yang kemarin, apakah kita perlu tambah obatnya, ada kendala atau tidak, demikian yang ingin kita sampaikan. Dan pakai masker penting Ibu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalkan itu kan kita itu kan menghindari paparan bakteri dan virus. Kalau virus itu lebih enteng, lebih cepat sembuhnya. Nah, bakteri itu lebih lama. Ada sampingnya batuk, supaya nggak malu ya pakai ini. Loh, yang sampai tutup dulu. Ketoknya mau ngelap padahal mau nutup. Karena paparan yang masuk ke kita itu kenapa kok sembuhnya lama? Sudah antibiotik A, antibiotik B, bisa jadi yang masuk ke kita itu virus Afrika, Pak Ibu, virus Arab, virus India. Ini bukan rasis, tapi kita ini di antara yang lain-lain ini ketoknya sing paling lemah itu kita. Kena virus macam-macam, infeksi. Makanya apakah masker efektif untuk mengurangi paparan? Secara teori iya. Terima kasih Pak Dokter. Ayo Ustaz, masuk. Baik, untuk Pak Sugeng tadi pertanyaan pertama itu Islam rahmatan lil alamin. Betul Pak? Iya. Sebenarnya ada, kalau ini merujuk pada ayat Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul melainkan itu rahmat bagi semesta alam. Yang dimaksudkan di sini adalah syariat beliau, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Sampai pun sebagian ulama katakan bagi orang kafir pun juga ada sisi manfaatnya. Ya, sebagian ulama itu katakan bagi orang kafir pun ada sisi manfaatnya. Karena risalah beliau, syariat beliau itu sampai juga tengah-tengah orang kafir. Mereka seharusnya menerima ajaran itu. Kalau tidak menerima, seharusnya seperti umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak menerima wahyu, kena siksaan. Kena bencana yang besar. Lihat saja kaum Nuh, kaum Lut. Mereka tidak mau menerima risalah dari Nabi mereka kena siksa. Terus untuk orang kafir manfaatnya apa? Siksa mereka ditunda. Maka syariat Islam itu rahmat bagi kita dikarenakan kita mau menerima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau menjalankannya. Di antaranya kita di sini menjalankan syariat ibadah haji. Itu sudah rahmat bagi kita. Itu Pak cukup? Ya. Terus pertanyaan yang kedua, Pak siapa tadi? Pak Endar. Tadi yang pertama tentang yang nafar awal. Ya. Dia merubah niat, tidak masalah. Oh, ada pertempat pertanyaan. Mohon maaf. Ya, yang kedua Pak. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berkholwat di gua Hira? Dikarenakan kondisi masyarakat, di antara tujuan beliau itu berkholwat, di antaranya itu kondisi masyarakat sudah sangat rusak Pak. Sehingga beliau memilih menyendiri. Dan ini prakteknya kalau untuk kita, kalau memang kita lihat kondisi lingkungan kita itu tidak baik untuk kita mendingan menjauh dari lingkungan semacam itu. Kita cari lingkungan yang lebih baik. Kalau tidak ya menyendiri saja. Padahal tadi kita sebutkan Nabi SAW masih bergaul dengan orang-orang sebenarnya. Namun ketika lihat sudah rusak, beliau milih seperti itu. Di samping itu perintah dari Allah. Di samping itu juga ada sisi ibadah sendiri-sendiri tersembunyi lebih baik daripada ibadah terang-terangan. Hikmah-hikmah yang lainnya begitu banyak. Tapi di antara tujuannya itu sampai Nabi SAW kemudian dapat wahyu.
Akhirnya beliau diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Terus yang ketiga, Pak? Godaan itu nikah lagi itu loh. Oh, godaan nikah lagi. Bisa, Pak, saya punya biro jodoh, Pak. Malah perkara ini. Tapi kalau biro jodoh saya ada syaratnya, Pak. Istrinya yang harus daftar sendiri. Kalau mau. Kalau mau. Kalau tidak, ya mohon maaf kami tidak menerima. Ya berarti nanti ada masalah selanjutnya. Seperti itu Bapak ya. Ya. Kalau saran saya, ya itu godaan yang tadi orang Arab bilang Bapak itu godaan itu. Di sini biasa Pak. Saya waktu kuliah di sini itu, jadi bahan guyonan di dalam lab. Waktu itu saya di lab di teknik kimia di sini. Dalam lab itu tiba-tiba yang baru nikah itu dia bilang gini, kalimat dia ini. Ya, alhamdulillah saya dapat yang fresh. Jadi istri muda itu dia sebut istri wife fresh gitu loh. Fresh wife. Saya bilang ya Allah, terus istri yang tua dia sebut apa lagi gitu kayak gitu. Jadi orang sini tuh biasa. Frozen kalau yang lama. Frozen yang lama. Terus ini itu biasa Pak. Orang Mesir, orang Arab itu biasa. Ya kayak gitu, 2, 3 itu biasa. Jadi kalau kita ada banyak pertimbangan. Di samping itu ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya. Saran saya kalau istrinya 1 dan rasa 4 Pak, cukup 1 saja. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Itu qanaah nantinya Pak ya. Saya masih 1 Pak. Dan istilah saya masih cemen. Ya, kalau 4 itu Superman Pak. Ya. Kalau 1 cemen Pak. Kita masih sama saja. Ya, gitu. Terus keempat apa tadi? Cukup. Cukup berarti ya? Oh, berarti enggak jadi 4, 1 aja. Terus Pak Endar tadi. Kalau dalam ayat kan sebutkan faman ta'ajjala fi yaumain. Jika ada orang yang memang terburu-buru untuk 2 hari dia keluar dari situ ya terserah dia. Maka Allah beri keringanan untuk yang ingin mengambil nafar awal walaupun dadaan kayak tadi. Ya, dia langsung ubah niat. Bahkan di tanggal 12 lemparnya sebelum zawal kan. Langsung setelah itu keluar. Ya kan? Nah, maka dia sudah lakukan nafar awal sebenarnya. Terus yang kedua tadi lempar jumrohnya tadi untuk hari tasyrik sebelum zawal. Bagaimana hukumnya? Yang jelas kalau dilakukan oleh Nabi SAW, beliau nunggu-nunggu sampai zawal dulu baru beliau lempar ya di hari tasyrik tersebut. Tapi pemahaman yang lain dan itu pun juga berdasarkan dalil, bahkan riwayat-riwayat juga banyak yang menyebutkan tentang pelemparan jumroh sebelum zawal, itu pun masih sah. Sehingga kalau melihat pertimbangan tersebut, apalagi di sini pertimbangannya lihat kepadatan, ya kepadatan bukan hanya panas. Kalau panas memang risiko. Kalau karena kepadatan, terus akhirnya maktab mengatur seperti itu, kalau kami sendiri nilai tetap sah, maka tidak terkena dam. Berarti wajib haji sudah dilakukan, tidak kena dam sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi Bu Upi, apa tadi pertanyaannya? Ini gara-gara ditanya nikah lagi jadi saya lupa. Doa apa? Enggak, ada 2 pertanyaan kalau nggak salah ya Bu ya. Satu kesehatan. 1 kesehatan tadi sudah. Yang kedua tadi doa supaya anak atau keturunan tidak terpengaruh lingkungan yang rusak. Oke. Coba nanti yang jamaah Nur Ramadan itu sepertinya semua bis sudah dikasih buku 50 doa ya. Iya, ada punya pegangan buku itu ya. Oke, nanti cek. Masih plastikan kayaknya. Masih plastikan kayaknya ini. Ya. Tolong dibuka buku itu. Buku ini sebenarnya kalau di bis saya, bis 10 itu saya praktekkan untuk jamaah supaya mereka ngikuti saya untuk baca. Lihat di dalam buku itu doanya banyak banget. Di antaranya itu doa ada meminta perlindungan dari tetangga yang jelek. Dari teman yang jelek. Ya. Kemudian meminta perlindungan lagi kepada Allah dari lingkungan yang rusak. Ada di situ. Lihat di beberapa doa di atas nomor 30. Kemudian ada juga doa agar anak itu rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa itu sudah ada di buku 50 doa tadi. Jadi coba nanti dicek dari awal sampai akhir itu doanya itu manfaat banget. Karena memang saya susun itu doa ini problem-problem yang kita hadapi. Ada problem tentang keluarga agar selamat dari kesesatan, ada masalah utang, ada masalah kesehatan, ada situ doanya semuanya.
Sampai juga ada doa yang saya sebut di nomor 36 di buku itu, doa mengatasi pasangan yang cerewet. Ada juga tuh. Nah, ini kenapa suaranya lebih seru ini? Kayaknya punya masalah tapi mau ungkapkan untuk gimana gitu. Ada di situ Pak, Bu. Bisa lihat itu. Di antara kandungan doa itu sampai disebutkan itu doa dari doa ada riwayatnya ya. Jadi dia minta perlindungan kepada Allah dari pasangan yang bisa membuat dia beruban sebelum waktunya. Beruban sebelum waktunya. Nanti lihat artinya itu ada. Di doa nomor 36 itu. Bukan pikun, bukan. Uban. Ya, beruban sebelum waktunya. Mungkin usianya baru 30 karena diteror sama pasangannya terus. Ingat, diteror sama pasangannya bukan dari suami ke istri, bukan. Istri ke suami, bisa dua-duanya. Ya, jadi bisa jadi istrinya yang lebih kelihatan tua sebelum waktunya. Ada yang laki-lakinya lebih tua sebelum waktunya, ada. Bisa jadi karena pasangannya. Itu ada juga di dalam buku itu. Nanti silakan dicek dan nanti diamalkan doa-doa yang ada. Baca ulang lagi. Kita masih ada kesempatan di sini banyak berdoa nih. Ya, tawaf wada juga masih bisa berdoa, bisa baca buku itu. Nanti diamalkan dan dihafalkan lebih bagus. Demikian, semoga manfaat. Baik, saya kira kita masih punya waktu di hari Rabu besok. Insya Allah kita akan adakan lagi kajian tentang keislaman. Semoga nanti Bapak Ibu bisa terus menambah ilmunya dan pulang haji menjadi orang yang berubah, bukan beruban, tapi berubah dari sifat yang jelek menjadi sifat yang baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di pertemuan pada sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan barokah dan jangan lupa kita besok agendanya adalah City Tour, mohon dipersiapkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi